Kristen dan umat Katolik itu sama tahun ini. Dan juga tema Natal GBI gereja kita pun sama, yaitu kasih Kristus yang menggerakkan bersama. Ini menjadi misi juga khususnya buat seluruh jemaat, bahwa di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan biarlah kita semakin bertumbuh lagi di dalam persaudaraan yang erat. Amin. Haleluya. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal dengan penuh sukacita, tetapi beberapa hari yang lalu juga kita harus menghadapi kedukaan karena orang tua dari Ibu Mina dan juga Andre dan juga suami dari Ibu Wati, Tuhan harus panggil di hadapannya. Ada suka, ada duka. Tetapi saya melihat bahwa sidang jemaat hadir di penghiburan itu merupakan satu bentuk adanya persaudaraan. Amin. Amin. Bahkan ketika beberapa hari sebelumnya di grup rame gitu ya, mau makan apa nih di hari Natal, itu sudah di-list ya kan. Pertama keluarga Bapak Duni, buah. Saya bingung nih, buah itu apa? Apakah dia membawa semua buah? Gitu. Sama apa? Palpi ya, buah apa? Iya, buah kerak. Lalu datang ke penggembala ayam kampung 1 ekor. Lalu datang keluarga Bapak Siadari capcay apa? Ikan mas luar biasa. Lalu datang saudari Mega apa? Buah. Ibu Diana buah juga. Saya juga bingung. Yang atas buah, yang bawah buah. Tiba-tiba Ibu Diana revisi, ternyata jeruk. Oh pisang, dua tanda, 2 sisir. Bapak Joni juga merevisi, oh ternyata jeruk salak 2 kilo. Dan juga puji Tuhan tahun ini Bapak Siombing bersama dengan kita. Haleluya. Kata Bapak Siombing kembali. Saya kaget kemarin di Facebook sedang jalan-jalan di Mall Sedayu, ada foto Bapak Siombing di sana. Ternyata dia sudah tiba di Jakarta berkumpul dengan saudaranya dengan selamat merayakan Natal. Inilah kasih persaudaraan. Amin. Amin. Jadi karena di belakang sudah ada makanan, khotbah saya tidak lama-lama, 15 menit cukup karena kita akan bersantap. Karena ayam kampungnya tadinya 2, gembala marah-marah, kurang ini ayamnya, tiba-tiba muncul lagi. Dan Bapak Ishak ayam kampung 1 ekor. Satu lagi, Paul ayam kampung 1 ekor. Ada 4 ayam kampung coba. Saudara harus habiskan itu siang ini ya. Iya, 4 ekor, ekornya aja gitu ya. Kita buka kitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 22. Ini merupakan ayat Alkitab yang dijadikan menjadi tema Natal untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia. Jadi temanya sama semua, yaitu kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. Karena ini 2 ayat, kita baca bersama-sama. 2, 3, sudah ketemu sudah? Sudah ya, ada di layar. Oh belum? Mana layarnya? Oh udah. Kecil ya? Tolong diperbesar. LCD-nya nanti dibeli yang besar. Saudara bisa lihat di Alkitab. Saudara di handphone juga ada. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Oh ya. Dibaca sama-sama 2, 3 lihat. Oleh Dia
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan apa? Dengan segenap hatimu. Haleluya. Jadi saudara, hari Natal merupakan wujud kasih nyata Tuhan kepada manusia. Jadi bukan hanya omong kosong, jadi bukan hanya dongeng dari nenek moyang, jadi cuma bukan hanya perkataan dari nabi-nabi saja, tetapi ada tindakan nyatanya. Tindakan nyatanya adalah bagaimana Tuhan datang ke dunia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, supaya apa? Supaya setiap kita manusia tidak binasa karena dosa, ya. Supaya kita manusia tidak jatuh ke dalam jurang maut. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena Dia ingin semua ciptaannya yang mulia kembali kepada hadapannya yang mulia. Supaya kita semua, tidak ada satupun manusia yang berada di bumi ini tidak jatuh ke dalam jurang neraka, tetapi kita dapat kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Dengan penuh kemuliaan. Itu sebabnya kasih Tuhan itu sudah Dia tunjukkan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Karena Tuhan telah tunjukkan kasih-Nya, maka kita pun juga harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Khususnya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Saya pikir orang Kristen ini adalah orang yang sangat akrab dengan saudara. Karena setiap ketemu orang, saudaraku, ya kan? Saudaraku, dari mana engkau? Bukan. Setiap berdoa pun Tuhan berkati saudara-saudara kami, ya kan? Berbeda dengan kalau orang Inggris, nggak ada arti saudara, bro gitu, bro sis. Bro sis itu kan saudara kampung. Tetapi meskipun nggak ada saudara kampung, seperti saya ketemu Paul, saya panggil, saudaraku, bukan. Ketemu si Herti, saudaraku. Ketemu Ibu Jessica, saudaraku. Karena merasa bahwa kita semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana kasih Kristus itu terpancar di dalam persaudaraan kita. Ada 3 hal bagaimana wujud kasih dalam persaudaraan. Yang pertama, lanjut terus lagi stop. Yang pertama adalah kita harus bisa mengampuni. Firman Tuhan katakan, ampunilah seseorang kepada yang lain sebanyak 70 kali 7 kali. Baik itu dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda dengan kita, harus bisa mengampuni. Ya kan? Istri harus bisa mengampuni suami, suami harus bisa mengampuni istri, anak harus bisa mengampuni orang tua harus bisa mengampuni anak, kakak harus bisa mengampuni adik, adik harus bisa mengampuni kakak. Harus belajar kita bagaimana mengampuni. Karena kasih Kristus sudah terbaca bagaimana kasih itu mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan tidak mau mengampuni, tidak mungkin Dia datang ke dunia ini, saudara. Karena kita sudah melakukan banyak dosa. Kalau Tuhan tidak mengasihi, ya biarkan saja. Yang namanya Enos itu biarkan aja dia jatuh dalam dosa, biarkan aja dia masuk ke dalam jurang maut. Tapi karena Dia begitu mengasihi, Dia mengampuni segala dosa kita, Dia tarik kita kembali, Dia bersihkan kita kembali, sehingga kita layak dan berkenan untuk masuk ke dalam kerajaan. Yang pertama, kasih di dalam persaudaraan harus mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni suami kita, bisa mengampuni istri kita, itu dulu di dalam sebuah rumah tangga. Saudara, riset mengatakan bahwa penyebab keretaknya rumah tangga itu adalah pertengkaran yang dilakukan secara terus-menerus. Paling pertama,
dilakukan secara terus-menerus. Makanya saya selalu berkata, ketika ada yang menikah, ketika ada persoalan, selesaikan saat itu juga dengan cara berdamai dan harus saling mengampuni. Suami dengan istri saling mengampuni, orang tua dengan anak saling mengampuni. Inilah kasih Natal itu. Saudara, kebencian itu sangat menyiksa dan menghancurkan hidup kita. Kalau kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, itu pasti akan selalu melekat di dalam hatimu saat ini. Sehingga ketika engkau mengingat-ingat terus bagaimana perlakuan yang dilakukan mereka kepada kita, akan muncul amarah, akan muncul kembali emosi, akan muncul kembali kebencian, sehingga akan berpengaruh kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada pekerjaan, bahkan kepada pelayanan. Kebencian itu sangat menyiksa dan sangat merusak hidup kita. Tetapi hanya kasihlah yang dapat mengalahkan kebencian. Karena kasihlah mengalahkan kebencian. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Firman Tuhan katakan, janganlah kalahkan kejahatan, tetapi lakukanlah dengan kebaikan. Jadi saudara, di hari Natal ini kita harus belajar semakin lebih lagi mengampuni. Ini ditunjukkan Tuhan ketika Yesus sedang berada di atas kayu salib. Ketika itu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Padahal mereka yang menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus berkata di atas kayu salib, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan telah menunjukkan bagaimana Dia mengampuni. Mengampuni bisa dilakukan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, selalu yang muncul adalah kebencian, lama-lama menjadi kepahitan. Ketika sudah menjadi kepahitan, itulah celah bagi iblis untuk menggerogoti seluruh tubuh kita. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk Yesus berada di dalam hati. Tetapi di hari Natal ini, mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh siapapun yang telah saudara. Di hari Natal kemarin ada diceritakan bagaimana kisah dari seorang misionaris besar yang bernama Jules Beyer. Ya. Dia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dia disiksa, dia nyaya, bahkan maaf, dia diperkosa oleh bapaknya sendiri. Tetapi ketika dia sudah melepaskan pengampunan karena Tuhan telah hadir di dalam hidupnya, dia mengampuni bapaknya yang berlaku kasar dan memperkosa dia. Ketika dia memberikan pengampunan, di hari tuanya, dia yang merawat sendiri bapak. Bayangkan saudara, kalau kita bayangkan, wah dia pasti sangat benci sekali sama bapak. Dia sangat kesal sekali sama bapak. Tetapi karena Tuhan telah hadir di dalam hidup, dia mengampuni bapak dan dia merawat orang tuanya di hari dengan penuh kasih dari Tuhan. Amin. Yang pertama, kasih persaudaraan adalah kita harus mengampuni. Yang kedua, saudara, kasih persaudaraan adalah kita harus bisa memberikan bantuan. Matius 25 ayat 40 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, kita telah melakukan bagi. Yang kedua adalah tanda bukti kasih persaudaraan adalah dengan memberikan
bantuan itu bukan hanya sekedar saudara berdoa, tetapi harus ada yang saudara lakukan dan kerjakan. Ya Tuhan, berkatilah Ibu Marlise Tuhan, ya kan? Dia mau melahirkan Tuhan, supaya Tuhan cukupkan perlengkapannya. Berdoa, tapi gak ada tindakan nyata, itu bukan kasih, ya kan? Kalau ada tindakan nyata, datang. Ini Bu Marlise ada baju baby, ya. Ada tas, ya kan? Kode bikinnya. Memberikan bantuan itu harus dengan tulus. Makanya tadi firman Tuhan katakan di 1 Petrus harus dengan tulus dan ikhlas. Itu adalah bagaimana kasih kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada sidang jemaat yang berada di gereja ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus bisa menunjukkan kasih kita semakin besar di hari Natal ini. Amin. Dan yang namanya kasih itu tidak pernah menuntut. Kalau kita sudah menolong orang, jangan pernah menuntut orang itu akan menolong kita kembali. Kalau saudara menuntut, berarti saudara memberikan bantuan, menolong, itu tidak dengan tulus. Gimana ya Bapak Ishak ini? Ya kan? Saya kemarin sudah tolong dia lagi butuh uang, saya kasih pinjam. Tapi sekarang ketika saya sedang butuh uang, saya mau pinjam sama dia nggak ada, dia nggak kasih. Gimana sih? Kecewa. Bagaimana Ibu Gembala ini? Saya sudah kemarin Ibu Gembala bilang katanya mau beli dagangan saya, ternyata sekarang nggak beli. Kecewa. Bagaimana kita memberikan bantuan, yaitu dengan ikhlas, dengan tulus, dan kita harus dengan motivasi supaya nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan. Bagaimana kita melihat kasih Kristus sudah dinyatakan di dalam hidup kita, dan itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sesama kepada orang lain. Ketika ada orang yang sedang kesusahan, kita hadir di sana. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita hadir di sana. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan penghiburan, kita hadir di sana. Ketika ada orang yang sedang sakit, kita datang ke sana, kita mendoakan mereka. Ketika orang sedang ada pergumulan, kita berikan semangat, kita berikan dorongan, kita berikan motivasi. Ketika ada orang kesusahan, kita berikan pertolongan. Saudara, itu kasih yang sesungguhnya di tengah-tengah persaudaraan. Jadi hari ini biarlah kasih Tuhan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan persaudaraanmu, di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Kasih itu harus semakin nyata. Suami harus lebih lagi mengasihi istri, seperti Bapak Xiaomi, ya kan, harus merantau dia, bawa pulang uang banyak. Ketika sampai di Jakarta, ya kan, dia ajak istrinya belanja. Mami, sepatah hari kemarin ya, Pak Xiaomi, belanja apa aja, saya yang bayar. Wah gitu, ya kan? Dia udah bawa uang banyak dari Jakarta. Ya kan? Buktinya ke matahari mereka kemarin. Belanja apa aja. Iya. Mami kalau bisa pohon Natal ini kita beli, pasang di rumah. Wah kan? Luar biasa. Memang puji Tuhan ya. Jadi saudara, hari ini janganlah kita mengeraskan hati kita di hari Natal. Ketika ada siapapun yang saudara lihat dan saudara rasakan, harus dibantu-bantulah. Berikan pertolonganmu kepada mereka. Kepada orang tuamu, bantu. Jangan sampai mereka yang lebih dulu datang, kamu
kita yang terlebih dahulu memberikan bantuan tanpa mereka minta, kita hadir bersama. Tanpa mereka menghubungi, baru kita bantu. Tapi kita harus menjadi orang yang berada bersama dengan mereka ketika mereka sedang kesusahan. Jadi saudara, hari ini yang kedua adalah kita harus semakin lebih lagi menunjukkan kasih, memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan bantuan bukan hanya kepada setiap orang Kristen, kepada siapapun yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen, siapapun. Ketika hati saudara tergerak untuk membantu, Pak. Ketika Tuhan menggerakkan hatimu untuk menolong, tolong. Ketika Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberi, memberi. Karena itu adalah kasih. Kasih tidak memandang orang. Kasih tidak memandang siapa mereka. Kasih tidak memandang apa agama mereka. Kasih tidak memandang dari suku apa mereka. Tetapi kasih itu adalah universal kepada semua orang. Jadi hari ini tunjukkan kasih kepada semua orang. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, karena saya lihat itu wanginya sudah sampai ke depan. Jadi yang ketiga adalah kita harus bisa memberitakan Injil. Roma 1 ayat 16 berkata, menolong orang lapar. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang apa? Percaya. Saudara, ketika kita menolong orang, misalkan kita memberikan bantuan, memberikan orang makanan, menolong orang lapar, itu kita betul bisa memberikan bantuan, tetapi itu hanya beberapa saat. Tetapi ketika saudara memberitakan Injil kepada orang lain, itu akan menolong mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa diselamatkan, bisa mengenal Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka diselamatkan. Jadi saudara, di hari Natal ini mulailah kita jadikan diri kita sebagai pemberita Injil firman Tuhan. Yang memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi adalah tugas semua orang yang percaya. Misi Tuhan di dunia ini adalah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kalau menjadikan semua bangsa muridku, ya jadi semua bangsa juga harus bergerak menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, supaya kabar baik diberitakan kepada semua orang. Amin. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Bagaimana hidup kita ini, saudara, harus menjadi terang bagi orang lain. Terpancar melalui perkataan saudara, terpancar melalui perbuatan saudara, terpancar melalui kasih saudara kepada orang lain. Tetapi kalau saudara belum bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana orang lain bisa melihat saudara sebagai saksi Kristus? Menginjil yang pertama dari diri sendiri. Bagaimana diri kita? Diri kita itu harus mulai hidup di dalam kesucian, dalam kebenaran. 1 Petrus 1 tadi mengatakan bahwa kasih Kristus membuat kita mengalami kesucian di dalam kebenaran. Mulai belajar hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan Natal tahun ini tidak seperti Natal tahun kemarin, tetapi Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda. Karena di Natal tahun ini Tuhan mengubahkan hidup saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu Natal. Jadi kalau Natal ini masih main judi, masih mabok-mabokan, masih main-main perempuan, main laki-laki, itu bukan Natal. Itu cuma merayakan rutinitas tiap tahun. Natal itu harus membawa perubahan.
Yang tadinya jauh dari Tuhan, tetapi hari Natal ini Tuhan, komitmen saya hari Natal dan seterusnya, saya mau dekat dengan Tuhan. Itu Natal. Yang tadinya tidak melayani Tuhan, di hari Natal ini saya komitmen mulai melayani Tuhan. Itu Natal. Yang tadinya tidak pernah baca Alkitab, yang tadinya tidak pernah berdoa, yang tadinya tidak ada persekutuan di rumah, Tuhan, di hari Natal ini saya buka pintu rumah saya untuk ada persekutuan di rumah ini. Itu Natal. Harus ada sesuatu yang baru di hari Natal. Karena Kristus juga hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus ada kasihnya dulu. Ada kasihnya dulu dari Kristus. Ada di dalam hidup kita, baru itu akan menggerakkan persaudaraan. Kalau nggak ada kasih, tidak ada persaudaraan. Kalau tidak ada kasih, orang melihat saudara karena apa yang saudara punya. Wah, Bu Delta banyak uang, kita dekatin. Nanti nggak punya uang, kita tinggalin. Wah, Pak Joni ngasih buang, kepala sekolah, kita dekatin. Amin ya kan? Amin. Tapi kalau kepala sekolah enak, kalau ada surat-surat minta bantuan dia, aman. Kalau udah nggak kepala sekolah, jauhin. Pak Siadari, manajer, kita dekatin. Asik. Kalau ada kerjaan tinggal, Pak, tolong dong masukin, masuk, ya kan? Pak Xiaoming, masukin dulu, masuk. Tapi kalau udah enggak, kita jauhin. Itu bukan kasih bersaudara. Tetapi saya percaya di gereja kita kasih persaudaraan itu semakin hari semakin terang. Amin. Di tahun depan kita akan melihat tahun kesempurnaannya Tuhan. Tema gereja kita tahun depan adalah tahun penyempurnaannya Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyempurnakan hidup kita kembali. Khususnya untuk gereja kita. Tahun depan misi gereja kita, Tuhan akan menyempurnakan